Anda menyaksikan Klik Indonesia Siang, Minggu 4 Desember 2022. Saya Zara Mahria. Dan saya Andin Wijaya. Saudara, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan tentunya di Klik Indonesia Siang kali ini. Kita awali Klik Indonesia Siang. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bumi yang terjadi di Garut, Jawa Barat pada 3 Desember 2022 merupakan gempa bumi menengah karena aktivitas lempeng Indo-Australia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa berkekuatan magnitudo 6,1 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 3 Desember 2022 tidak berkaitan dengan gempa Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November 2022 lalu. Dan saudara, informasi terkait pencarian korban gempa bumi di Cianjur akan kami kemas dalam segmen berikut ini. Saudara, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur berkekuatan magnitudo 5,6 yang terjadi pada 21 November kini menjadi 334 orang. Tim identifikasi korban bencana DVI Polri berhasil mengidentifikasi 1 dari 3 jenazah korban tertimbun longsor akibat gempa Cianjur pada Sabtu kemarin, sehingga jumlah total jenazah korban gempa Cianjur yang sudah teridentifikasi sebanyak 154 orang. Sementara itu, saudara, upaya pencarian korban gempa Cianjur yang masih dinyatakan hilang dilanjutkan kembali hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah bergabung bersama reporter Farhan Rahman langsung dari Posko Basarnas di Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang Farhan, bagaimana proses pencarian korban gempa Cianjur yang dilanjutkan hari ini? Selamat siang Andin dan juga saudara. Pencarian korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat kembali diperpanjang hingga 6 Desember 2022 mendatang, di mana memang pada hari kemarin tim SAR gabungan ini berhasil menemukan 3 jenazah di worksite yang berbeda. Begitu berarti artinya hari ini 8 korban longsoran akibat gempa bumi Cianjur, Jawa Barat ini masih terus dioptimalkan pencariannya. Tentunya memasuki hari ke-14 sejumlah upaya akan terus dilakukan dan juga dioptimalkan oleh tim SAR begitu dalam pencarian korban bencana. Dan saat ini kami sudah bersama Bapak Jumaril selaku SAR Mission Koordinator. Selamat siang Pak Jumaril. Selamat siang, Assalamualaikum. Pak Jumaril, ini kan terkait dengan perpanjangan begitu ya Pak. Nah, ini memang dikarenakan dari banyaknya keluarga korban yang meminta tim SAR gabungan kembali mencari anggota keluarganya, atau memang dikarenakan tim SAR ini kemarin berhasil gitu menemukan 3 jenazah lainnya di worksite yang berbeda Pak? Ya, ini sebenarnya sebagai salah satu bentuk empatinya pimpinan Pusat Basarnas kepada seluruh keluarga korban yang mendapatkan musibah ini. Di samping itu kita juga memang kita masih punya harapan ya untuk menemukan saudara-saudara kita korban yang masih dalam pencarian ini, sehingga apapun upaya kita lakukan, segala daya upaya kita lakukan untuk bisa maksimal, bisa optimal agar seluruh korban ini kita harapkan bisa semuanya kita evakuasi. Baik Pak, berarti kemarin kan sudah ditemukan 3 jenazah, berarti artinya hari ini 8 orang korban gitu Pak yang tertimbun longsoran masih dicari. Nah, ini ada di worksite mana saja Pak? Iya. Kalau dari data sebenarnya di ke-8 korban ini seluruhnya ada di worksite 2 kita di RT 3 Kampung Cijedil. Namun demikian khusus untuk worksite 1 di Warung Sate Sinta itu kita masih tetap melakukan upaya-upaya untuk betul-betul kita memastikan agar Warung Sate Sinta ini betul-betul clear. Karena Warung Sate Sinta ini adalah perlintasan ya, jalan nasional yang
tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang melintas yang mungkin bisa saja jadi korban, salah satu korban dari musibah ini. Itu. Baik Pak, memasuki hari ke-14 pencarian gitu ya Pak. Bagaimana nih Pak dengan kondisi tim SAR gabungan relawan di lapangan Pak? Ya, jadi Mas Farhan, saya informasikan ya bahwa sejak awal kita menggelar operasi SAR ini, kurang lebih sekitar 1.800 tim relawan yang berasal dari potensi SAR yang membantu kita, yang dengan sukarela, dengan semangat juangnya, dengan panggilan jiwanya mereka membantu Basarnas dalam proses pencarian ini. Termasuk di samping relawan potensi SAR, kita juga didukung oleh teman-teman dari TNI, Polri, dan termasuk internal kita Basarnas. Sehingga kurang lebih dari 2.000 personil yang terlibat dalam operasi SAR kali ini. Nah, untuk hari ini sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan karena ada beberapa di antara relawan-relawan atau potensi SAR kita yang sudah menarik diri kembali ke base-nya masing-masing. Kemudian ada juga di antaranya yang sudah beralih ke klaster lain. Jadi dianggap klaster pencarian pertolongan work site kita sudah semakin menyempit, sehingga mereka berpendapat bahwa lebih efektif mereka membantu di klaster lain, misalnya di logistik, kemudian di kesehatan dan lain-lain. Nah, sementara itu, alhamdulillah selama proses operasi SAR ini dari awal kita gelar sampai hari ini, alhamdulillah seluruh relawan kita dalam kondisi sehat, bugar, fit, tidak ada satupun insiden. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang relatif sehat, fit, bugar. Itu karena ada tips-tips yang kita mekanisme yang kita terapkan secara ketat di sini. Salah satunya misalnya setiap pagi sebelum mereka berangkat, pada saat apel keberangkatan mereka kita suplai dengan vitamin penambah daya tahan tubuh. Kemudian setelah kembali pada saat mereka bagi mereka yang melaksanakan evakuasi di worksite itu, apalagi yang mereka yang bersentuhan langsung dengan jenazah korban, itu kita selalu lakukan dekontaminasi untuk menghindari mereka terkontaminasi bakteri-bakteri yang berasal dari jasad manusia. Kemudian kita juga didukung oleh tim kesehatan dari rumah sakit Yarsi. Itu alhamdulillah ini adalah upaya-upaya kita untuk menjaga kebugaran dan kesehatan para relawan. Baik Pak Jumahril, terima kasih selaku SAR Mission Koordinator telah memberikan informasi kepada kami Pak. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Jumahril selaku SAR Mission Koordinator, dan tentunya di hari ke-14 pencarian ini tim SAR gabungan akan terus mengerahkan dan mengoptimalkan seluruh upaya dalam mencari atau dalam proses pencarian korban. Sementara demikian, Andin, kita kembalikan ke Anda. Baik, Farhan Rahman melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan lahan relokasi di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk korban gempa di sejumlah desa di Kecamatan Cugenang berada di zona aman dan tidak berada di jalur sesar epicentrum gempa. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Operasi pencarian terhadap AKP Arif Rahman Saleh, pilot helikopter P1103 yang jatuh di Belitung Timur, Bangka Belitung, diperpanjang hingga Selasa 6 Desember 2022. Keputusan perpanjangan diambil karena hingga hari ke-7 atau hari terakhir dalam standar operasi SAR, korban belum ditemukan. Pencarian korban dan helikopter P1103 jatuh di perairan Manggar, Belitung Timur menggunakan metode selam. Sebanyak 30 tim penyelam diterjunkan dalam misi pencarian korban helikopter yang jatuh dengan pilot AKP Arif Rahman Saleh.
Informasi lainnya, Saudara, Gunung Semeru kembali memuntahkan awan panas gugur sejauh 7 km ke arah tenggara atau Besuk Kobokan di Desa Supit Urang, Kecamatan Pranojiwo, Kabupaten Lumajang. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan hadir usai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar sosialisasi rancangan Undang-Undang KUHP di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Tingginya permintaan tanpa disertai persediaan yang memadai membuat harga telur ayam ras meningkat. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan menyiapkan aturan yang dapat meningkatkan produksi telur. Lalu untuk mengetahui bagaimana ketersediaan dan harga telur di Pasar Palmerah, Jakarta, informasinya akan disampaikan oleh reporter TVRI Luciani. Selamat siang Lucy, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Andin dan juga saudara. Benar sekali, di Pasar Palmerah Jakarta Pusat saat ini harga telur sudah mengalami kenaikan. Harga telur sudah mencapai 31 hingga 32 ribu rupiah, berarti mengalami kenaikan hingga 4 ribu rupiah per kilogramnya, di mana pada harga sebelumnya di Pasar Palmerah ini harga telur mencapai 27 hingga 28 ribu rupiah per kilogramnya. Selain itu juga saudara, kenaikan harga telur ini sudah berlangsung dari akhir November 2022 lalu, dan para pedagang ini mengaku kenaikan harga telur ini dikarenakan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, dan memang jika libur Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga telur ini sudah pasti mengalami kenaikan harga. Selain itu juga saudara, kenaikan harga telur ini hanya terjadi pada harga telur ayam negeri saja atau telur ayam ras. Untuk telur ayam puyuh, telur puyuh maksud kami, dan juga telur bebek tidak mengalami kenaikan atau harganya masih stabil. Selain itu juga saudara, kenaikan harga telur ini diprediksi akan berlangsung hingga Tahun Baru 2023. Selain itu juga pedagang memastikan ketersediaan telur ini aman hingga Tahun Baru 2023. Selain itu juga saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga dan ketersediaan pangan jelang libur Natal dan Tahun Baru ini dipastikan aman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Pasar Palmerah Jakarta Pusat. Kembali ke Andin. Baik, Luciani melaporkan langsung dari Pasar Palmerah Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga dan ketersediaan pangan jelang libur Natal dan Tahun Baru dipastikan aman. Jelang akhir tahun, kedatangan maskapai penerbangan ke Provinsi Bali bertambah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung bersama reporter bersama Galuh Praba langsung dari Denpasar, Bali. Galuh, silakan dengan laporan Anda. Baik Andin dan juga saudara, benar demikian bahwa suksesnya pelaksanaan pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pariwisata di Bali. Hal ini terlihat dari beberapa maskapai yang menambah jumlah penerbangan langsungnya ke Bali. Seperti yang dilakukan oleh Cathay Pacific yang terbang langsung dengan rute Hong Kong dan Pasar Hong Kong, di mana maskapai yang ditambahkan yakni sejumlah 27 maskapai dengan 24 rute penerbangan internasional. Kendati adanya penambahan rute penerbangan internasional langsung menuju ke Bali oleh beberapa maskapai, Dinas Pariwisata Provinsi Bali tentu juga berharap bukan hanya Cathay Pacific saja atau Hong Kong saja yang membuka penerbangannya langsung ke Bali, namun beberapa negara lainnya seperti India dan China ini juga diharapkan untuk membuka penerbangan langsungnya ke Bali. Hal ini mengingat China dan India merupakan dua negara dengan penyumbang jumlah wisatawan terbesar sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Namun jika mengingat China adalah tempat awal di mana virus COVID-19 berasal, maka
Pemerintah Provinsi Bali beserta dengan pihak pariwisata terkait nantinya akan menyiapkan strategi penanganan khusus untuk menyambut kedatangan tamu Cina jika penerbangan dibuka kembali. Dan berikut kita simak bersama cuplikan wawancara kami bersama dengan Cokorda Bagus Pemayun, Kadispar Provinsi Bali. 27 penerbangan dengan KT Pasifik baru. Ya. Sebelumnya 27 maskapai penerbangan. Maskapai ya. Maskapai penerbangan 27. Tetapi saya berharap China. China masuklah. Karena pangsa pasar Bali nomor 2 kan China setelah Australia. Ya, kalau sekarang dilihat kalau dari jumlah kunjungan itu kan yang pertama masih Australia, nomor 2 India loh. Iya. Saya berharap India juga ada maskapai yang langsung, tapi sampai saat ini belum. Ya, saudara, dengan terbukanya rute internasional baru yang langsung menuju ke Bali tentu akan membuka semakin besar potensi jumlah wisatawan dari luar negeri yang akan berkunjung ke Bali. Hal ini tentu saja diharapkan oleh seluruh pihak yang ada di Bali, mengingat Bali sempat mati suri selama 2 tahun ke belakang. Sementara hal tersebut yang dapat kami laporkan, kita kembalikan ke studio. Baik, Galuh Praba melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Saudara, keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk terus belajar. Semangat dan kemauan yang kuat akan memberikan harapan untuk dapat berkarya. Keterbatasan dalam penglihatan seorang guru SLB Negeri Langsa, Mulyadi, tidak menyurutkan semangatnya untuk berpendidikan hingga perguruan tinggi. Sementara itu, keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat para penyandang disabilitas di Desa Kediri, Lombok Barat, Provinsi NTB. Penyandang disabilitas membuat sejumlah kerajinan tangan dari plastik bekas yang memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Puluhan anak penyandang disabilitas antusias mengikuti pelatihan membuat batik ekoprint bermotif daun tumbuhan yang bertujuan untuk melatih kepercayaan diri dan mendidik sejak dini jiwa kreativitas dan kewirausahaan. Informasi lainnya, Saudara, Agus Suparmanto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI periode 2022 hingga 2026 secara aklamasi. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Siang TVRI. Terima kasih, Saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, parade seni Barongan Blora menjadi hiburan spektakuler bagi warga masyarakat di Kabupaten Blora dan sekitarnya. Helatan seni budaya tradisional secara kolosal itu diselenggarakan pemerintah Kabupaten Blora dengan menampilkan ribuan seniman Barongan se-Jawa Bali dalam rangka menyemarakkan dan memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-273 Kabupaten Blora. Sementara di Sulawesi Barat, Saudara, nelayan di Pulau Kambunong, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, keluhkan serangan penyu yang menyerang budidaya rumput laut mereka. Sementara itu, Saudara, jelang akhir tahun, jumlah kunjungan wisatawan di Gilimatra, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat meningkat 30%. Operasi stem cell merupakan solusi mewujudkan kesehatan pada manusia. Namun biaya operasi stem cell relatif mahal, jadi perlu disubsidi pemerintah sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan publik. Saudara, uji coba rel kereta api rute Baros Pangkep, Sulawesi Selatan diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Hadirnya kereta api Sulsel ini juga menyajikan indahnya pemandangan alam. Dan Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Siang hari ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Zara Mahri yang mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.